Gaji 10 juta, tapi akhir bulan rasanya kayak pengangguran. Berhenti nyalahin inflasi atau harga cabai yang naik. Musuh lo ada di sini, kepala. Namanya bias kognitif. Ini bug di otak lo yang diam-diam nyedot duit lo tanpa ampun. Kita bedah 10 racun pikiran ini sekarang juga. Kalau lo kena salah satunya, fix dompet lo dalam bahaya. Yang pertama, namanya confirmation bias. Ini adalah kecenderungan alami kita untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang hanya mendukung keyakinan atau keputusan finansial kita yang sudah ada. Bahkan kalau informasi itu sebenarnya salah atau menyesatkan. Contohnya begini, Anda yakin kalau investasi A itu bagus banget karena teman Anda bilang begitu. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda akan hanya mencari artikel atau berita yang mengiyakan keyakinan Anda itu, sambil mengabaikan semua resiko atau tanda bahaya yang sebenarnya jelas-jelas ada di depan mata. Jujur, pernah begitu kan? Selanjutnya, yang nomor 2 adalah sunk cost fallacy. Ini sering banget terjadi. Kita terus-menerus mengalokasikan sumber daya, entah itu uang atau waktu, pada sebuah proyek atau investasi yang sebenarnya sudah jelas-jelas merugi. Kenapa? Hanya karena Anda merasa sudah terlanjur mengeluarkan banyak sebelumnya. Rasanya sayang kalau berhenti di tengah jalan. Padahal melanjutkan justru membuat kerugiannya makin besar. Contohnya, Anda mempertahankan langganan gym yang tidak pernah dipakai selama setahun penuh karena sayang sudah bayar. Atau terus menyuntik modal ke bisnis yang jelas-jelas gagal karena merasa sudah banyak berkorban. Nomor 3, ada anchoring bias. Bayangkan sebuah jangkar kapal yang dilempar. Bias ini membuat kita terpaku pada informasi pertama yang kita terima, entah itu angka atau harga. Informasi awal ini lalu jadi angkar Excel yang sangat memengaruhi semua keputusan kita selanjutnya. Meskipun sebenarnya informasi itu tidak terlalu relevan. Misalnya Anda sedang negosiasi harga properti, dan Anda terlampau tinggi menetapkan batas atas karena terpaku pada harga awal yang diiklankan. Padahal harga pasarannya bisa jauh lebih rendah. Atau Anda membeli barang diskon besar yang seolah murah, padahal harga aslinya memang tidak setinggi itu. Siapa yang sering kejebak ini? Lalu kita punya loss aversion, ini nomor 4. Otak kita didesain sedemikian rupa sehingga ketakutan kehilangan itu terasa 2 kali lebih kuat daripada kesenangan mendapatkan. Akibatnya kita jadi menghindari resiko, bahkan resiko yang rasional sekalipun. Atau parahnya kita menunda menjual aset yang sudah jelas-jelas rugi, berharap nanti naik lagi, padahal trennya makin turun. Contoh yang paling sering, Anda tidak berani berinvestasi di pasar modal meskipun potensinya besar karena takut rugi kecil, padahal keuntungan yang bisa didapat jauh lebih besar. Nomor 5 adalah present bias atau sering disebut hyperbolic discounting. Ini adalah bias yang membuat kita lebih memilih imbalan kecil yang bisa didapatkan saat ini juga daripada imbalan besar yang baru akan datang di masa depan. Kita cenderung fokus pada kepuasan instan. Misalnya Anda membeli kopi mahal setiap hari daripada menabung uangnya untuk dana darurat di masa depan. Atau menghabiskan bonus tahunan untuk liburan mewah daripada menggunakannya untuk investasi jangka panjang yang jelas lebih menguntungkan. Kepuasan sesaat memang manis, tapi harganya mahal. Lanjut ke nomor 6, ada overconfidence bias. Nah, yang satu ini sering membuat kita tersandung. Ini adalah keyakinan berlebihan pada kemampuan diri sendiri untuk membuat keputusan finansial yang tepat, seringkali sampai meremehkan risiko yang ada. Contohnya merasa bisa mengalahkan pasar saat trading saham tanpa riset memadai, lalu ujung-ujungnya rugi besar. Atau meluncurkan bisnis tanpa perencanaan matang karena yakin pasti berhasil tanpa mempertimbangkan kompetisi atau kondisi pasar. Yakin boleh, tapi realistis juga harus. Nomor 7, ini namanya framing effect. Ini tentang bagaimana cara informasi disajikan atau di-frame bisa sangat memengaruhi keputusan kita, meskipun inti informasinya sebenarnya sama persis. Ini trik marketing favorit nih. Misalnya Anda merasa jauh lebih hemat saat membeli produk dengan label diskon 25%, daripada membeli produk yang sama dengan label bayar 75% dari harga normal. Padahal secara nilai presentasi yang Anda bayar sama saja. Ini cuma soal cara penyampaian, tapi otak kita langsung berpikir, wah diskon. 8. Bandwagon effect atau sering juga disebut herd mentality. Ini adalah kecenderungan kita untuk mengikuti keputusan finansial orang lain atau tren yang sedang populer tanpa melakukan analisis mandiri yang matang, hanya karena banyak orang lain yang melakukannya. Contohnya, ikut-ikutan investasi saham atau kripto yang sedang hype karena teman-teman melakukan tanpa memahami resiko dan fundamentalnya, atau membeli produk yang viral hanya karena semua orang punya dan Anda tidak mau ketinggalan. Masuk ke nomor 9, availability heuristic.
Ini terjadi ketika kita mendasarkan keputusan finansial pada informasi yang paling mudah diingat atau paling baru diakses, meskipun informasi itu mungkin bukan representasi yang akurat dari keseluruhan situasi. Misalnya Anda tidak berani investasi di pasar modal karena pernah dengar cerita teman yang rugi, padahal ada ribuan cerita sukses yang Anda tidak dengar. Atau Anda selalu membeli merek terkenal karena iklannya yang masif dan sering muncul, padahal ada merek lain yang kualitasnya sama bagus dengan harga lebih murah. Dan yang terakhir, nomor 10, adalah status quo bias. Ini adalah kecenderungan kuat kita untuk mempertahankan keadaan saat ini dan menolak perubahan, bahkan jika perubahan itu sebenarnya akan sangat menguntungkan secara finansial. Kita lebih nyaman dengan apa yang sudah ada, bahkan jika itu tidak optimal. Misalnya, Anda tidak pernah meninjau ulang polis asuransi Anda selama bertahun-tahun, meskipun kebutuhan Anda sudah berubah dan ada pilihan yang lebih baik, atau menunda pindah bank meskipun bank lain menawarkan biaya admin lebih rendah dan bunga tabungan lebih tinggi. Perubahan itu menakutkan, tapi kadang sangat perlu. Nah, itu dia 10 bias kognitif yang diam-diam bisa menguras gaji Anda, bahkan jika penghasilan Anda sudah di atas rata-rata. Setelah menyadari semua jebakan psikologis ini, langkah selanjutnya yang paling penting adalah bertindak. Video ini hanyalah permulaan dari perjalanan Anda menuju kebebasan finansial yang lebih cerdas. Untuk mulai membangun strategi keuangan yang kebal bias dan benar-benar efektif, tonton video kami tentang 5 langkah membuat budget anti gagal di sini. Lalu dari 10 bias yang sudah kita bahas tadi, bias mana yang paling sering menjebak Anda? Bagikan di kolom komentar di bawah dan diskusikan dengan penonton lain. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman-teman Anda agar lebih banyak lagi yang sadar dan terbebas dari jebakan bias kognitif.